Al-Quran sebagai pengawal kita, dikawal sampai makam, sampai kuburan, sampai menyaksikan. Artinya orang ini nanti yang ahlul Quran yang saya biasa dibaca gitu ibaratnya, masuknya di surga mana gitu ya, di surga mana, ditungguin terus tuh, akhirnya dicatat tuh di surga Iliyin misalnya gitu. Maka Al-Quran sudah tenang itu, Al-Quran tenang. Begitu udah ketahuan di surga mana yang akan ditepati, dari tenang. Dan di dalam kubur juga Al-Quran sebagai pelita, sebagai cahaya yang terang benderang. Yang kuburan begitu gelap, tidak ada lubang walaupun hanya satu jarum besarnya, lubang itu nggak ada sama sekali. Tanah dipadetin, diinjek-injek rapet, gelapnya bukan kepala. Tapi Al-Quran datang, ya, Al-Quran datang memberi syafaat, yaitu menjadi terang benderang. Di yaumal qiyamati juga syafi'ah akan menolong kita pada hari kiamat nanti. Ketika berjembat di Shiratal Mustaqim, maka Al-Quran juga menolong. Terus dikawal terus Al-Quran oleh Al-Quran. Maka dari itu rugi, sangat rugi kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran. Dan Al-Quran bukan dibacanya sembarangan. Ada ilmu untuk membaca Al-Quran, yaitu ilmu tajwid namanya. Kalau kita untuk baca kitab gundul, yaitu ada syarat, namanya nahwu shorof kan gitu. Kalau Al-Quran namanya ada tajwid. Jadi makharijul hurufnya harus pas, tajwidnya juga harus pas. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Akbar sini. Sini enggak. Ini ada temannya kan? Langsung aja ke sini. Alladzina atainahumul kitaba haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami beri kitab, yaitu Al-Quran, dia mau membaca yang sebenar-benar bacaannya. Artinya panjangnya seberapa, yang 2 harokat ya 2 harokat, yang ada tasdidnya ya harus ada tasdidnya, harus dipakai tasdidnya, yang 4 atau 5 harokat ya harus 4-5 harokat, yang 6 harokat ya 2 harokat. Dan makharijil hurufnya atau keluar huruf itu semua ada tempat, ibarat rak piring gitu. Kalau tempat piring ya di situ gitu ya. Jadi nggak bisa untuk gelas, tempat gelas juga nggak bisa untuk piring misalnya seperti itu. Nah, masing-masing ada tempatnya. Makharijil huruf mulai dari pas ini, tenggorokan yang paling bawah keluar, makharij itu keluar, makharij itu keluar huruf, mulai hamzah, kemudian ha, ain, kemudian ghin, kha, terus sampai qaf, sampai kaf, shin, yang di tengah-tengah tenggorokan sampai di huruf bibir, namanya wawu, ada fa, ada mim, ada ba terakhirnya. Maka itu harus kita pelajari yang sungguh-sungguh. Kalau dibaca gunah ya gunah, ya artinya kita belajar, jangan sekedar belajar, artinya difahami, harus paham banget gitu, harus paham banget. Artinya dapat nilai plus gitu, artinya nilainya plus kalau kita dengan yang sebenar-benarnya. Dan itu kalau kita baca dengan sebenar-benarnya, maka diakui oleh Allah. Jadi udah diakui oleh Allah, namanya ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang seperti itu dikasih gelar sama Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Artinya kita udah diakui itu sama Allah, orang yang ahlul Quran itu. Dan nanti di akhirat tentunya dapat timbalan yang setimpal tentunya dengan amalnya di dunia ketika kita menjadi orang yang ahlul Quran. Ya, sekelumit itu. Mudah-mudahan kita sebetulnya kita sama teman-teman juga
kepingin, karena terbentur dengan kemarin itu ada COVID ya Pak ya, kepingin gitu seperti ratiban gitu, keliling gitu ya, ada tujuan ke situ sebetulnya, keliling misalnya hari ini di rumah siapa, minggu ini rumah siapa. Jadi akhirnya kemajuan Islam di Puri Kartika tuh pengennya maju pesat, jadi maju pesat seperti itu. Kalau tentang agama kita, agama Islam itu di Puri Kartika, tapi nggak usah muluk-muluk, nggak usah sampai meluas dulu di kampung kita sendiri aja. Jadi anak-anak cucu kita supaya menjadi ahlul Quran, maju tentang agama. Ya. Jadi majunya agama itu bukan karena masjid bagus misalnya. Orang zaman Rasulullah kan memang waktu zaman Rasul masjid seperti apa, cuma digaris gitu doang kan, garis gitu muter gitu kan, gitu doang. Nah itu majunya sekitar 300 sampai 500 tahun, pesatnya itu 300 tahun setelah Rasulullah tuh, kemudian sampai 500 tahun. Setelah 500 tahun kesini udah mulai itu terkikis. Memang udah diprediksi oleh Nabi besar Muhammad SAW kan, Islam adalah pecah menjadi 73 golongan, seperti itu ya prediksinya. Jadi makin begini ya, begitulah kira-kira. Maka dari situ kita selalu, alhamdulillah sekarang udah sedikit-sedikit udah kelihatan ada masuk Ivan, masalah dalail khairat, itu suatu kemajuan Islam namanya. Jadi kita ratiban, tahlilan, itu kan udah banyak sekali itu sebetulnya. Yang seperti itu tuh kita lazimkan, melazimkan itu zikir yang banyak, baca sholawat yang banyak gitu. Jadi majunya Islam seperti itu. Orang karakter istilahnya kualitas iman manusia itu ya nggak diragukan lagi, dia selalu zikir kepada Allah SWT. Zikir itu kan baca Al-Quran zikir, subhanallah zikir, la ilaha illallah zikir, baca ratib zikir, baca sholawat zikir. Jadi semua itu zikir kepada Allah SWT. Jadi ya ayuhan nas, ya ayuhan nasul turu. Jadi manusia diperintahkan oleh zikir, zikrong katiro, zikir yang sebanyak-banyaknya. Bukan kita perhitungan masalah zikir, jangan. Sholat, zikir, udah sekedar cuman Allah manta salam saya, udah misalnya. Jadi ada tambahan zikir setelah doa, kita wirid panjang. Wirid panjang kan itu semua kan ada dalilnya gitu ya. Kenapa harus wirid seperti ini? Semua ada dalilnya gitu ya. Jadi supaya dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua mengandung arti yang tidak sia-sia gitu artinya. Emang ada tuntunannya gitu. Baiklah kalau gitu kita mulai saja, mungkin hanya sekelumit saja. Mudah-mudahan bahan pengenang untuk kita supaya kita semakin cinta sama Al-Quran ya, semakin cinta. Dan untuk saya pribadi sebetulnya ada ngiri sama satu orang. Satu orang ini kalau baca Al-Quran itu baru sebentar kok udah berapa juz gitu kan. Kalau kita dengerin itu baru sebentar udah berapa juz, mulai lagi dari awal berapa juz lagi. Pribadi saya sendiri ngiri saya itu seperti itu. Dan kita tentunya udah dengar semua sebetulnya bapak-bapak ini yang dilantunkan oleh teman kita, sohib kita setiap sebelum subuh itu bukan main itu. Jadi tahu-tahu udah sampai Yasin, tahu-tahu udah tabarak, mulai lagi alif lam mim lagi. Dalam mungkin bisa hatam kali dalam 1 bulan, bisa 2 kali apa berapa kali balik. Subhanallah, kita ngiri yang seperti itu. Jadi kita yang seperti itu tuh harus kita ya namanya fastabiqul khairat lah gitu ya. Jadi berlomba-lomba dalam seperti itu. Ya mudah-mudahan kita bisa mengikuti seperti beliau ya. Baik, mari kita mulai saja. Kita namanya bulan ruah ya, kita kirim ruah itu arwah. Jadi kirim para orang-orang tua kita yang sudah tidak ada, yang sudah mati, sudah mendahului kita, yang mudah-mudahan di alam kubur sana dikasih
tempat yang enak oleh Allah Subhanahu wa taala Amin, dan amin. tidak istilah mendapat siksa oleh Allah Subhanahu. Istilahnya gitu, istilahnya ya maaf apa kesalahan-kesalahan dimaafkan oleh Allah, Amin, dosa-dosanya ya Allah. dilebur oleh Allah semua orang-orang tua kita ya. Nah, kalau orang tua kita tuh sebetulnya udah otomatis sebetulnya kita berbuat baik itu udah langsung dapat kalau orang tua kita, kecuali kalau misalnya paman, padi misalnya, saudara-saudara, anak-anak yang lain misalnya, itu perlu disebut. Tapi kalau orang tua udah kita kumpul gini nih kan orang tua melihat orang tua tuh melihat dia senyum, orang tua itu kita ngumpul begini nih orang tua udah senyum otomatis gitu. Itu orang tua, bukannya nggak lihat orang tua. Ya baiklah, marilah kita mulai saja baca Yasin dulu ya.